Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hendra. Saya dari SMK Negeri 1 Palasa, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Di video ini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi diri yang pertama, apa yang saya ketahui tentang pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang kedua, perubahan atau perilaku saya yang terjadi pada pembelajaran setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, apa yang bisa saya terapkan agar pembelajaran bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa siswa harus mendengarkan setiap kali saya menyampaikan materi. Yang kedua, pembelajaran itu terfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM. Dan yang ketiga, di mana saya harapkan semua siswa harus bisa atau mengerti tiap materi yang saya sampaikan di kelas. Kemudian saya sebagai guru mungkin belum memahami karakter setiap siswa sehingga menganggap semua siswa itu sama. Oke, lanjut. Sebelum kita memasuki ke poin refleksi yang kedua dan yang ketiga, di sini saya akan membahas kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama, sistem Among; yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman; yang ketiga, asas Trikon; yang keempat, tripusat pendidikan; yang kelima, berhamba pada anak; dan yang terakhir, keenam, ialah budi pekerti. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem Among. Sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh, suatu metode yang tidak menghendaki perintah paksaan melainkan memberi tuntunan bagi anak agar dapat berkembang dengan selamat dan bahagia baik lahir maupun batinnya. Lalu yang berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat alami manusia yang harus dikembangkan, seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lain-lain. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia dan zaman tertentu. Lalu berikutnya adalah asas Trikon. Asas Trikon itu terdiri dari 3 aspek, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berarti pendidikan dilaksanakan secara berkesinambungan. Konvergen berarti pendidikan bisa mengambil ilmu dari berbagai sumber. Konsentris berarti pendidikan dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa sendiri. Lalu berikutnya adalah tripusat pendidikan. Dalam kehidupan anak ada 3 tempat penting yang menjadi pusat pendidikan bagi mereka, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Berikutnya adalah berhamba pada anak. Berhamba pada anak istilahnya mungkin terdengar aneh ketika digunakan konteks pendidikan. Namun pada intinya Ki Hajar Dewantara berbicara tentang pentingnya fokus pada kebutuhan dan kepentingan anak dalam proses pendidikan. Lalu berikutnya adalah budi pekerti. Mencangkup nilai-nilai kebijakan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa dengan mempelajari nilai-nilai budi pekerti, anak akan menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya merubah pandangan tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu untuk menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Berdasarkan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka saya merubah pemikiran saya tentang sebuah pendidikan yang menyenangkan dengan cara merubah pemikiran bahwasannya guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber ilmu atau sumber belajar. Lalu untuk pembelajaran
terpusat pada siswa, guru hanya menuntun, mengarahkan, dan juga menghadap sebagai fasilitator. Yang terakhir, guru hanya menghargai setiap karakter siswa. Lalu, pada poin refleksi yang terakhir yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran yang mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang pertama ialah merancang pendidikan yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik atau siswa. Yang kedua, saya akan mencoba pembelajaran yang terpusat pada kebutuhan anak. Artinya, saya sebagai seorang guru akan memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bisa mengembangkan bakat dan minat pada anak. Yang terakhir, memadupadankan antara permainan dan pembelajaran sehingga anak lebih bisa mengeksplor materi yang saya ajarkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait kaitannya dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.